Gunung tandus itu sangat besar, dan ada banyak binatang buas di dalamnya. Jauh di dalam gunung tandus itu, terdapat kabut tebal sepanjang tahun. Binatang buas itu begitu kuat sehingga hanya sedikit orang yang memasukinya. Namun, hanya sedikit orang yang bisa keluar hidup-hidup. Menurut kabar angin di tanah tandus itu, ada raja binatang buas yang tinggal di pegunungan tandus itu. Binatang buas ini sangat kuat dan menempati kedalaman pegunungan tandus sepanjang tahun tanpa dilahirkan. Namun, begitu ia dilahirkan, ia pasti akan berdarah. Kali ini, banyak orang memasuki gunung tandus itu, dan mereka hanya mencari di pinggiran gunung tandus itu, dan tidak ada yang berani memasuki kedalaman gunung tandus itu. Dan sutra kelaparan besar itu mungkin berada jauh di dalam pegunungan tandus itu. Pada awalnya, orang kuat dari keluarga gurun itu juga pergi jauh ke pegunungan tandus untuk mencari, tetapi ia tidak bertemu dengan raja binatang buas itu, tetapi ia tidak menemukannya. Mereka mencoba berkomunikasi dengan raja binatang buas itu, tetapi tidak ada jawaban. Ye Chen berjalan ke gunung tandus itu. Setelah memasuki pegunungan tandus, ada semacam aura tandus yang menyerbu ke arahnya. Ia tak merasakan vitalitas apapun, hanya merasakan kesunyian. Ye Chen masuk jauh ke dalam pegunungan tandus. Dalam perjalanan, ia bertemu banyak orang yang memasuki pegunungan tandus, juga beberapa mayat manusia dan bangkai binatang buas. Jejak pertempuran itu sangat tragis. Raungan, binatang buas itu meraung, dan suaranya datang dari segala arah. Belum jauh Ye Chen pergi, ia bertemu seekor binatang buas. Tak ada vitalitas di mata binatang buas itu. Matanya menatap Ye Chen, berwarna abu-abu. Binatang buas itu meraung pelan, lalu menerjang Ye Chen. Ye Chen memukul binatang itu dengan tinjunya dan mengenainya. Puff! Tubuh binatang buas itu terguncang oleh kekuatan yang dahsyat, hampir terkoyak. Kekuatan binatang buas ini tidak sekuat itu, hanya di alam abadi, bahkan di alam abadi sekalipun, di masa tandus ini, sungguh luar biasa bisa mencapai kondisi seperti itu. Menurut catatan, kali ini kehancuran telah terjadi selama 20.000 tahun. Dalam 20.000 tahun ini, generasi tua di tanah kuno pada dasarnya telah meninggal, dan sulit bagi generasi baru untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam periode roh abadi yang tipis ini. Jika kekuatan tidak dapat ditingkatkan, maka Souyuan secara alami akan berumur pendek. Pada dasarnya, sekelompok biksu akan mati dalam 10.000 tahun. Beberapa dari mereka akan mati selama ribuan tahun. Tingkat kematian sangat tinggi, dan pergantian yang lama dan yang baru berlangsung cepat. Oleh karena itu, sangat mengerikan untuk dapat naik ke alam abadi dalam waktu singkat. Ye Chen bertemu banyak binatang buas di sepanjang jalan. Binatang-binatang buas ini menyerang orang-orang ketika mereka melihat orang. Ye Chen pun terpaksa membunuh mereka. Ye Chen terus berjalan ke pedalaman gunung tandus. Di tengah jalan, Ye Chen melihat seorang pemuda berjubah abu-abu dikepung oleh binatang buas. Ia membunuh binatang buas itu dengan kekuatan sekitar 7 lapis jinsian. Ia sedikit terkejut, lalu berpikir bahwa ia pasti datang dari Jalan Senyu. Tidak banyak anak muda yang bisa mencapai tingkat Golden Immortal di tanah kuno. Terlebih lagi, ini adalah lapisan ke-8 jinsian. Saya khawatir hari pertama tanah kuno tandus itu tandus, dan saat ini tidak ada budidaya seperti itu. Ye Chen berjalan maju. Melihat Ye Chen datang, pemuda berjubah abu-abu itu hanya melirik Ye Chen dan mengabaikan maksud Ye Chen. Ia berbalik dan berniat pergi. Ketika Ye Chen melihat ini, ia hanya menggelengkan kepala dan menyeringai pahit. Kemudian ia tidak melanjutkan perjalanannya. Wajahnya penuh kemenangan. Kau biasa menempelkan wajahnya ke pantatnya yang dingin. Ye Chen terus berjalan ke arahnya sendiri, semakin dekat ke kedalaman gunung tandus, di mana kabut tipis menyelimuti. Dengan kabut yang semakin tebal, kabut itu perlahan menjadi pekat. Ini seharusnya dekat dengan kedalaman gunung tandus. Ye Chen memandangi kabut yang semakin tebal dan bergumam pada dirinya sendiri. Binatang buas di kedalaman gunung tandus lebih kuat daripada yang ada di pinggiran, tetapi Ye Chen tidak mengkhawatirkannya. Yang ia khawatirkan adalah Raja Binatang Buas di gunung tandus. Jika ia tidak beruntung dan bertemu Raja Binatang Buas, itu akan menjadi masalah besar. Ye Chen mempersembahkan kurban kepada 8 trigram taiji, melindungi dirinya untuk keadaan darurat. Ia terus berjalan maju dan berhenti di tempat yang kabutnya sangat tebal. Ia telah mencapai bagian terdalam gunung tandus. Kabut tebal di sini terlalu tebal untuk melihat situasi di sekitarnya. Jarak pandang hanya beberapa meter. Ye Chen hanya bisa membuka kekuatan jiwa, lalu perlahan melangkah maju. Setelah beberapa saat, Ye Chen merasakan napas kehidupan mengalir deras, dan datang ke arahnya. Ye Chen segera waspada. Apakah Anda dari Jalan Senyu? Ye Chen baru saja tersadar, mendengar kabut tebal yang berembus napas kehidupan di mulutnya berkata. Ye Chen bertanya, siapakah yang mulia? Orang lain menyebut saya terpencil. Ketika suara itu datang, Ye Chen melihat sebuah suara keluar dari kabut tebal. Ye Chen melihat sosok itu keluar dari kabut tebal. Setelah tertegun sejenak, ia berkata, saudaraku terpencil. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Bagaimana Anda menyebut diri Anda? Ekspresi terpencil tampak tenang menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, Ye Chen, berasal dari Jalan Senyu. Apakah kau datang ke Gunung Tandus untuk mencari kitab suci kelaparan besar? Tanya orang yang terlantar itu.
Bukankah tanpa kitab suci kelaparan besar, jalan Senyu di gurun kuno tidak bisa dibuka? Aku tidak bisa terjebak di sini, kan? Kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Orang yang terlantar itu berkata, jalan Senyu ada di gunung tandus ini. Mustahil untuk membuka jalan Senyu tanpa kitab suci kelaparan besar. Namun, kami sudah lama mencarinya, dan kami belum menemukan apapun. Kurasa kitab suci kelaparan besar ada hubungannya dengan Raja Binatang Buas. Jika kita bisa menemukan Raja Binatang Buas, mungkin kita bisa menemukan kitab suci kelaparan besar. Ye Chen menebak. Kami mencoba menghubungi Raja Binatang Buas, tetapi tidak mendapat jawaban. Kami tidak tahu apa masalahnya, kata orang yang terlantar itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tanah kuno ini dibangun oleh leluhurmu. Aku khawatir Raja Binatang Buas juga milik tanah tandusmu, kan? Selama kau muncul, Raja Binatang Buas akan keluar, tapi sungguh aneh Raja Binatang Buas itu tidak bergerak. Baren berkata, aku sudah lama berada di kedalaman pegunungan tandus, dan aku belum melihat jejak Raja Binatang Buas. Sekarang satu-satunya cara adalah menemukan Raja Binatang Buas, jadi meskipun kau menggali 3 kaki, kau harus menemukan Raja Binatang Buas. Kalau tidak, pada dasarnya mustahil menemukan buku klasik kelaparan besar itu, kata Ye Chen tegas. Ye Chen berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi aku juga penasaran. Bagaimana kitab suci kelaparan besar bisa hilang? Jika kita bisa menemukan alasan ini, kita mungkin punya lebih banyak harapan untuk menemukan sutra kelaparan besar. Pria tua itu menghela napas, lalu terdiam sejenak, dan berkata, sutra kelaparan besar awalnya disimpan oleh seorang anggota klan tua dari keluarga Huangku. Namun, entah kenapa, lelaki tua dari klan itu tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Akhirnya, ia meninggalkan rumah gurun dan tak pernah kembali. Kuncinya adalah sutra kelaparan besar menghilang bersamanya. Kami sudah lama mencari, tetapi kami belum menemukan jejak orang-orang tua itu. Kami tidak bisa melihat mereka hidup atau mati. Kudengar kau menemukan beberapa situasi di pegunungan tandus, yang menunjukkan bahwa sutra kelaparan besar mungkin ada di pegunungan tandus. Apa petunjuknya? Tanya Ye Chen penasaran. Tandus menatap Ye Chen, lalu berkata, ikutlah denganku, aku akan mengajakmu melihat. Baren berbalik dan berjalan menuju kabut tebal, Ye Chen juga mengikutinya. Sekitar 1 jam kemudian, Baren dan Ye Chen tiba di sebuah prasasti batu. Di balik prasasti itu terdapat sebuah gua. Dari luar, kita tidak bisa melihat keadaan di dalamnya. Pada prasasti batu itu, ada beberapa kata yang terukir di atasnya. Setelah mengamatinya dengan saksama, Ye Chen dapat memahaminya. Setelah melihat Ye Chen membaca kata-kata di prasasti batu, ia berkata, berdasarkan kata-kata di prasasti batu itulah saya yakin sutra kelaparan besar kemungkinan besar berada di pegunungan tandus. Prasasti itu diukir dengan pertanda buruk, kehancuran, kehancuran zaman kuno, kelaparan yang dahsyat. Kata-kata ini terputus-putus, tidak lengkap, dan tulisan tangannya juga agak acak-acakan, sepertinya ditulis pada masa yang lebih kacau atau emosional. Nama lama klan itu adalah Huang Lai. Tanya Ye Chen. Tandus mengangguk dan berkata, ya, karena dia pernah ke sini, pastilah di sanalah sutra kelaparan besar berada. Dan tergantung situasinya, klan itu seharusnya selalu berada di pegunungan tandus. Pertanda buruk, kehancuran. Ye Chen menatap kata-kata ini dan bergumam terus-menerus, lalu berkata, apa artinya ini? Apakah dia sudah tahu sesuatu dan menjadi gila karena ketakutan? Desolate berkata, klan ini selalu memiliki kemampuan untuk mengamati mekanisme alami. Mungkin dia benar-benar tahu sesuatu, jadi dia gila. Namun, dengan kekuatan tetua klan itu, bahkan jika dia tahu sesuatu, dia tidak bisa ditakut-takuti dalam situasi seperti itu. Kalau begitu hanya ada satu penjelasan. Apa yang dia ketahui berada di luar jangkauan pemahamannya. Dengan kata lain, sumber daya manusia tidak dapat memecahkannya, yang membuatnya begitu bersemangat. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata, bagaimanapun, sutra kelaparan besar harus ditemukan. Bahkan jika sesuatu yang besar terjadi, itu tidak boleh diambil. Kata si Tandus. Ye Chen melihat ke gua dan kemudian bertanya, apa yang ada di gua ini? Tidak ada, kata si Tandus. Ye Chen berjalan menuju gua. Setelah memasuki gua, tidak ada yang kosong di dalamnya. Namun, Ye Chen tidak menyerah dan masih mencari dengan cermat di dalam gua. Namun, setelah mencari beberapa lama, masih belum ada petunjuk. Saat Ye Chen hendak pergi, ia secara tidak sengaja melihat sebuah batu yang dipoles menjadi futon di dalam gua. Sepertinya ada sesuatu di bawah batu itu, hanya sedikit sudut yang terlihat. Ye Chen memindahkan futon batu itu dan melihat selembar kain hitam kecil terselip di bawahnya. Setelah Ye Chen mengambil kain hitam kecil itu, ia melihat ada beberapa tulisan tangan dan pola di atasnya. Melihat penemuannya, Baren segera maju. Tertulis di kain hitam itu, sutra kelaparan besar, adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Sutra itu tidak dapat ditemukan lagi dan harus dihancurkan. Ye Chen dan Baren terkejut melihat kata-kata ini. Ye Chen dan Baren saling berpandangan, dengan raut terkejut di mata mereka. Ye Chen berkata dengan getir, bisakah kau bilang sutra kelaparan besar telah dihancurkan oleh keluargamu? Wajah Baren pucat pasi,
lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, sutra kelaparan besar tidak bisa dihancurkan. Baren tidak bisa menerima kenyataan ini. Jika sutra kelaparan besar dihancurkan, maka gurun kuno akan benar-benar hancur. Kalau begitu kita hanya bisa mencari petunjuk lain." Ye Chen tidak ingin sutra kelaparan besar dihancurkan seperti ini. Jika ya, apakah ia harus menghabiskan seluruh hidupnya di gurun kuno ini? Ini jelas mustahil. Ia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi, dan ia tidak akan pernah tinggal di tanah kuno selamanya. Setelah Ye Chen dan Baren keluar dari gua, Ye Chen bertanya, "Apakah kau tidak tahu tempat persembunyian Raja Binatang Buas?" Baren berkata, "Raja Binatang Buas ada di pegunungan Baren, tidak ada yang tahu di mana tepatnya ia tinggal, tidak ada jejak yang bisa ditemukan." Kalau begitu, ini merepotkan. Ini hanya keberuntungan. Ye Chen mendesah tak berdaya dan berkata. Setelah itu, mereka pergi bersama dan melanjutkan pencarian keberadaan Raja Binatang Buas. Apakah binatang buas lain di pegunungan Tandus tahu keberadaan Raja Binatang Buas? Ye Chen bertanya dengan psikologi kebetulan. Tandus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami telah mencoba metode ini. Binatang buas ini tidak tahu keberadaan Raja Binatang Buas." Ye Chen benar-benar merasa ingin menangis tanpa air mata. Tidak ada petunjuk, tidak mudah menemukan Raja Binatang Buas, kecuali dia keluar sendiri. Kedua pria itu mencari di kedalaman pegunungan Tandus dan bertemu banyak binatang buas tingkat Swanxian di sepanjang jalan. Namun, binatang buas ini mengambil inisiatif untuk menghindari kesunyian, yang tampaknya memiliki rasa takut naluriah terhadap kesunyian. Ye Chen bercanda, "Sepertinya kau masih menyimpan banyak hal, setidaknya tidak perlu berurusan dengan binatang buas ini." Tersenyum ringan dan gersang, "Kau seharusnya tahu beberapa rumorku, hewan-hewan liar itu takut padaku juga hal yang wajar." "Apakah rumor itu benar?" tanya Ye Chen penasaran. "Tidak juga, setidaknya aku tidak membunuh ibuku." Dengan suara sendu dan tenang, ia berkata, "Ibuku meninggal karena distosia, bukan rumor bahwa aku dihisap sampai mati." Ye Chen mengangguk dengan jelas, lalu berkata, "Pantas saja ayahmu tidak menyalahkanmu dalam rumor itu. Lagi pula, ibuku meninggal karena aku." Jalan gersang. Ye Chen menatap kesunyian. Meskipun permukaan gersang itu tenang, ia mengatakan ini untuk menunjukkan bahwa ia sangat mencela diri sendiri. Ye Chen tidak melanjutkan topik ini. Tepat saat ia hendak mengganti topik, ia merasakan ada hembusan napas di depannya, dan ada rasa familiar. Ye Chen bereaksi dan mendekat, hembusan napas ini terjadi sebelum pemuda berjubah abu-abu itu menghembuskannya. Pemuda berjubah abu-abu itu keluar dari kabut tebal dan bertemu Ye Chen dan si Tandus. Ia berkata, "Saudaraku, kau juga dari Jalan Senyu." Pemuda berjubah abu-abu itu menatap tanah Tandus, dan matanya penuh kebanggaan. Ia berkata, "Sekarang tanah kuno telah menjadi seperti ini, sungguh menyedihkan datang ke tanah Tandus. Aku tidak ingin tinggal di tanah Tandus seumur hidupku." Mendengarkan kata-kata pemuda berjubah abu-abu dan melihat ekspresi jijiknya, si Tandus tidak marah, tetapi berkata dengan tenang, "Saudaraku, apa yang kau miliki untuk menerima barang itu?" Pemuda berjubah abu-abu itu berkata, "Tidak, apakah kau menerima barangnya? Tugas utama kita sekarang adalah menemukan Raja Binatang Buas. Sutra kelaparan besar kemungkinan besar memiliki hubungan yang erat dengan Raja Binatang Buas," kata Baren tanpa menyembunyikan apapun. Ye Chen mengamati kesunyian itu dan mengerti mengapa hal itu terjadi. Siapapun yang mendapatkan sutra kelaparan besar, itu akan mengubah situasi tanah Tandus kuno saat ini, dan Jalan Senyu dapat dibuka kembali. Bagaimana kita bisa menemukan Raja Binatang Buas? Raja Binatang Buas itu menghantui dan kuat. Bisakah kita menghadapinya bahkan jika kita menemukannya? Pemuda berjubah abu-abu itu mendengus dingin. Ye Chen berkata dengan suara dingin, "Jika kau tidak ingin pergi atau takut, kau tidak bisa pergi, dan tidak ada yang memaksamu untuk pergi." Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, ekspresi pemuda berjubah abu-abu itu menjadi lebih muram dan dingin, dan berkata, "Kau ini apa? Aku akan memberitahumu sesuatu seperti ini." Ye Chen berkata, "Aku biasanya berbicara kepada orang-orang tentang manusia, hantu, dan sampah. Tergantung dirimu." Mendengar ini, pemuda berjubah abu-abu menjadi semakin muram dan berkata dengan dingin, "Apakah kau mencari kematian? Jika kau diam dan pergi sekarang, masih ada sepotong tulang putih yang hilang di Jalan Senyu." Ye Chen juga tidak sopan untuk mengatakannya. Melihat Ye Chen dan pemuda berjubah abu-abu yang penuh dengan bubuk mesiu di tempat terpencil itu, dia mencoba membujuknya, "Untuk apa kau membutuhkan ini? Apakah lebih baik bagi kita untuk bekerja sama menemukan sutra kelaparan besar? Apa kau, keluar dari sini?" Pemuda berjubah abu-abu itu berteriak pada tempat terpencil itu. Wajahnya yang terpencil akhirnya menjadi dingin dan berkata, "Saudaraku, apakah kau benar-benar ingin bersikap kasar? Terus kenapa? Apakah perlu berbicara sopan kepada sampahmu?" Pemuda berjubah abu-abu itu mencibir. Dengan cara yang terpencil, "Baiklah, biarkan aku sampai ini untuk merasakan keahlian saudaraku." Bersamaan dengan itu, embusan napas yang kuat keluar dari tubuh Tandus itu, dan udara yang sunyi pun langsung menyebar. Napas ini memberi orang perasaan sunyi, seperti seseorang yang memasuki gurun, dan hanya melihat gurun yang sunyi, tanpa vitalitas sama sekali. Ketika pemuda berjubah abu-abu merasakan napas itu,
ia mendengus, dan kekuatan keabadian melesat keluar, menekan langsung ke arah sunyi itu. Kesunyian itu tidak banyak berpengaruh padanya. Roh sunyi berkumpul untuk melawannya. Setelah kedua kekuatan itu bertabrakan, roh sunyi itu langsung menguasai, melahap semua kekuatan abadi pemuda berjubah abu-abu itu dan berubah menjadi roh sunyi. Wajah pemuda berjubah abu-abu itu berubah drastis, tubuhnya dengan cepat mundur, suara sunyi itu berbisik, batas tandus. Setelah suara sunyi itu jatuh, napas sunyi menyelimuti untuk sesaat, menyelimuti semua pemuda berjubah abu-abu itu. Tubuh mereka yang terbelakang terhalang dan wajah mereka berubah drastis. Kemudian, di tengah atmosfer yang sunyi, semua vitalitas menghilang dengan cepat, bunga dan tanaman layu, tanah mengering menjadi pasir. Pemuda berjubah abu-abu juga merasakan dengan jelas bahwa vitalitas dalam tubuhnya juga menurun drastis, dan ia tak mampu melawan. Wajahnya berubah drastis, dan tiba-tiba ia meraung. Ia mengeluarkan kekuatan abadi yang dahsyat. Kemudian ia mengorbankan tombak dan membunuhnya menuju hutan belantara. Dengan lambaian tangan tandus itu, pasir dan tanah di tanah tersapu dan berubah menjadi dinding di depannya. Tombak itu menghantam dinding, dan dinding itu langsung berubah menjadi pusaran angin, melarutkan kekuatan tombak, dan menyerbu ke arah pemuda berjubah abu-abu. Mata pemuda berjubah abu-abu itu membeku, tubuhnya berkelebat, ia menggenggam tombak itu, lalu meraung, hancurkan langit. Tombak itu kembali menghantam. Kali ini, kekuatannya luar biasa. Ada perasaan seperti menembus langit. Ye Chen melihat pemandangan ini dan berencana untuk bergerak, tetapi ia menahan diri. Ia pikir kehancuran ini seharusnya bisa diatasi. Begitu tangan Baren tersegel dengan cepat, embusan napas yang sunyi kembali menghembus. Kekuatan agung itu mengembun menjadi pedang kuning. Pedang itu melesat dan menghantam tombak. Setelah pedang dan tombak berbenturan, pedang itu berubah menjadi udara sunyi dan dengan cepat membungkus tombak. Kekuatan tombak melemah dengan cepat, dan tombak itu bergetar. Kelaparan. Baren baru saja mengucapkan sepatah kata, tombak itu tiba-tiba berubah warna, kehilangan vitalitasnya, terdapat retakan di atasnya, dan benar-benar hancur. Melihat pemandangan ini, pemuda berjubah abu-abu itu memelototinya dan wajahnya tampak sangat buruk. Pada saat ini, pemuda berjubah abu-abu itu menyadari betapa konyolnya kesalahan yang telah ia buat. Napas kesedihan menerpa wajahnya. Pemuda berjubah abu-abu itu tak berdaya menahannya. Seluruh tubuhnya terhembus dan menyemburkan seteguk darah. Baren mengembuskan napas lega, tatapannya masih tenang, menatap pemuda berjubah abu-abu itu, dan berkata dengan ringan, "Sekarang, bisakah kau berbicara dengan baik?" Pemuda berjubah abu itu menatap Baren dengan ngeri, lalu bertanya, "Siapa kau?" "Baren." Baren berkata dengan ringan, "Apakah kau Baren?" Pemuda berjubah abu-abu itu terkejut. Ia tak menyangka pemuda sederhana ini adalah jenius dari keluarga nomor satu di gurun. Baren mengangguk pelan, berkata, "Terkadang, ada hari di luar dunia, ada orang di luar, hidup masih sedikit rendah hati, kau bukan jenius nomor satu, jadi singkirkan sikap aroganmu, kalau tidak, cepat atau lambat, kau akan menyesal." Setelah Baren selesai, ia mengabaikan pemuda berjubah abu-abu itu, lalu menatap Ye Chen dan berjalan di depan. Ye Chen tersenyum dan mengikuti. Ye Chen juga merasakan keterkejutan yang tak tertandingi di hatinya. Ia tak menyangka Baren memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Saat memegang tangan Desolate, Ye Chen menilai dari napasnya bahwa ia telah mencapai tingkat ke-8 Jinxian. Dalam situasi yang begitu langka, sungguh luar biasa bisa mencapai tingkat ke-8 Jinxian. Saudara Baren bukanlah jenius pertama di negeri kuno. Dalam hal Xianli yang langka, ia jauh lebih unggul daripada yang lainnya. Ye Chen berjalan sambil memuji. Baren tersenyum tipis, "Aku tidak mengandalkan Ki Abadi untuk berlatih. Aku mengolah gas Baren, jadi meskipun tidak ada Ki Abadi, itu tidak akan menghalangiku." Wajah Ye Chen sedikit berubah. Ia menatap Desolate dengan heran dan berkata, "Bukankah Xianqi yang diserap Baren? Aku memiliki konstitusi khusus. Dapat dikatakan bahwa aku termasuk dalam tubuh Baren. Kultivasiku bergantung pada Ki Baren, bukan Ki Abadi, yang tidak berpengaruh padaku." Baren berkata dengan senyum pahit, "Tanah tandus, dan konstitusi yang begitu istimewa." Ye Chen terkejut melihat tanah tandus itu, sesuatu yang luar biasa. Baren berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku bisa mengabaikan keberadaan Ki Abadi, hal buruknya adalah aku perlu menyerap semangat kultivasi. Begitu aku menyerap gas buangan, itu bisa menyebabkan kematian dalam radius 10.000 mil, dan semuanya akan menjadi gurun." Petik 2. Jadi, kau membutuhkan sutra kelaparan besar. Ye Chen memikirkan hal ini sejenak di benaknya dan berkata. Baren berkata dengan senyum masam, "Ya, aku membutuhkan sutra kelaparan besar. Selama aku memiliki sutra kelaparan besar, maka aku bisa mengurangi kerusakan pada dunia. Bukankah itu berarti masa tandus adalah waktu yang berharga bagimu?" Ye Chen bertanya dengan heran. Senyum suram berkata, "Ya, ini adalah masa yang sulit di mata orang lain, tetapi menurutku, ini adalah masa yang paling berharga. Selama masa ini, semangat abadi berkurang dan gas buangan menjadi lebih kuat. Aku dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanku. Kalau begitu, kenapa kau terburu-buru meninggalkan gurun? Kau bisa berlatih dengan baik berkat masa tandus ini."
Ye Chen berkata, visimu tidak boleh rendah. Meskipun aku punya banyak keuntungan di tanah kuno, itu juga semacam kesepian tanpa pesaing. Tandus berkata, hanya di jalan Senyu dan bersaing dengan banyak talenta, kita bisa menjadi semakin kuat dan dewasa. Ye Chen mengangguk. Kata-kata Tandus memang benar, jadi dia berkata, jadi, kau harus segera menemukan Sutra Agung Kekosongan, lalu meninggalkan tanah kuno, bertarunglah di angkasa bagai elang. Sayang sekali aku sudah mencarinya bertahun-tahun, tapi aku masih belum menemukan apapun. Kuharap aku bisa mendapatkan beberapa harta karun kali ini. Tandus menggelengkan kepala dan mendesah. Jika Kaisar membayar mereka yang berhati mulia, Sutra Agung Kekosongan akan kembali ke dunia cepat atau lambat. Ye Chen menghibur sambil tersenyum. Baren juga mengangguk. Mereka berjalan di sepanjang jalan ini. Mereka telah mencari tempat-tempat Baren berkali-kali, jadi Ye Chen memutuskan untuk pergi ke beberapa tempat yang belum pernah dikunjunginya. Mereka pergi ke puncak lembah tebing. Ada kabut tebal di bawah. Mereka tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Ye Chen bertanya, Saudara Baren, apakah Anda melihat ini di sini? Baren menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, apakah menurut Anda mungkin ada di lembah ini? Ye Chen berkata, saya tidak tahu apakah ada, tetapi setidaknya saya harus pergi dan melihat. Saya tidak bisa melepaskan tempat manapun. Baren mengangguk dan berkata, baiklah, turun dan lihatlah. Setelah itu, keduanya adalah dia. Kehampaan itu menuju ke lembah dalam kabut tebal. Segera, Ye Chen dan Baren muncul di bawah lembah. Di bawah lembah, tidak ada kabut, kabut tebal berkumpul di tengah lembah. Di bawah agak gelap, tapi jelas apa yang sedang terjadi. Ketika Ye Chen dan Desolation turun, mereka terkejut melihat situasi di lembah. Di bawah, jejak pertempuran terlihat di mana-mana, dan pertempurannya sangat sengit. Tanah retak, dan ada lubang-lubang besar yang tak terhitung jumlahnya di gunung, setiap lubang besar diledakkan oleh tinju. Pertempuran sengit terjadi di bawah. Lihat situasinya, itu terjadi lama sekali. Ye Chen melihat sekeliling dan berkata, Baren juga melihat sekeliling, lalu melihat sebuah pecahan, yang tampak seperti bagian dari senjata itu. Setelah itu, beberapa pecahan terlihat di area Baren. Setelah pecahan-pecahan ini disatukan, mereka membentuk senjata yang tampak seperti kapak. Kelihatannya agak mirip. Desolation tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, kapak, kapak. Pada saat itu, senjata yang digunakan keluarga kami adalah kapak. Apakah ini senjata lama klan itu? Ye Chen juga sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling dan berkata, jika senjatanya rusak, kita bisa menemukan pecahan lainnya. Mari kita cari tahu apakah kita bisa yakin. Desolate mengangguk, lalu mereka mulai melihat-lihat secara terpisah. Setelah mencari selama kurang lebih setengah jam, mereka berdua menemukan beberapa pecahan. Setelah disatukan, pecahan-pecahan itu benar-benar terlihat seperti kapak. Terlebih lagi, ada tulisan, Desolate, terukir di kapak itu, yang sangat jelas. Desolate semakin bersemangat dan berkata, ini senjata yang selalu digunakan keluargaku. Ya, tidak mungkin salah. Sepertinya dia pernah berperang di sini, dan semua senjatanya rusak. Berbicara tentang ini, kegembiraan di wajah Desolate berubah menjadi kekhawatiran, dan berkata, siapa yang sedang dilawan para tetua klan di sini? Senjatanya rusak. Tetua klan itu, jika kita mencarinya lagi, mungkin kita akan menemukan yang lain, katanya. Desolate mengangguk, keduanya berpisah lagi untuk mencari. Ye Chen berada di lembah, berjuang keras untuk menemukan tempat itu. Sepanjang jalan, dilihat dari jejak pertempuran itu sangat sengit. Itu pasti pertempuran tingkat Hunyuan Daluo Jinxian yang bisa ditaklukkan. Ye Chen mencari dengan saksama, dan akhirnya menemukan sebuah gua yang runtuh di tengah lembah. Lubang gua itu hampir terkubur dan hanya sebagian kecil yang terlihat. Ye Chen masuk ke dalam gua yang sangat besar. Dari dalam, lubang itu sangat besar. Gua itu sangat dalam, dan Ye Chen membuat sekelompok api bersinar melalui seluruh gua. Ketika gua menjadi terang, Ye Chen melihat bahwa di samping dinding gua, ada kerangka pakaian bersandar di dinding. Kerangka itu telah sepenuhnya berubah menjadi tulang putih, dan bahkan pakaiannya pun lapuk. Ye Chen berjalan mendekat dan mengamati kerangka itu dengan saksama. Tulang-tulang kerangka itu sangat putih. Bahkan jika tidak ada tubuh, kerangkanya tidak akan patah dalam 10.000 tahun. Kerangka seperti itu pasti dari Hunyuan Daluo Jinxian. Kalau tidak, aku khawatir kerangka itu sudah kering. Ye Chen melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke gua. Gua itu sangat dalam. Ye Chen pergi ke gua lain dan melihat tulang putih besar tergeletak di perut gua. Tulang putih itu panjangnya 3 kaki dan lebarnya 1 kaki. Dari bentuk kerangkanya, tampak seperti binatang buas dari luar. Reaksi pertama Ye Chen adalah berpikir bahwa ini adalah Raja Binatang Buas. Ye Chen berbalik dan melihat gulungan kuning di dalam kerangka itu. Begitu mata Ye Chen berbinar, ia segera meraih gulungan itu dan memegangnya. Sejak ia memegangnya, Ye Chen merasakan kesunyian yang mengalir. Ia terkejut dan tak sabar untuk membukanya. Setelah Ye Chen membukanya, 3 karakter pertama yang muncul di hadapannya adalah Sutra Kelaparan Besar. Ini benar-benar Sutra Kelaparan Besar. Ye Chen sangat gembira,
lalu melihat tulang-tulang itu dan berkata, sepertinya ini tulang-tulang Raja Binatang Buas. Tulang-tulang di luar pasti tulang-tulang keluarga lama. Ye Chen tidak menemukan apapun di dalam gua, jadi ia keluar dari gua dan menemukan Desolate. Ia mengeluarkan gulungan kuning dan berkata, Sutra Kelaparan Besar. Tatapan kosong Ye Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Ia segera mengambil gulungan kuning itu, membukanya, dan ekspresinya berubah gembira. Ini benar-benar sutra kelaparan besar. Di mana kau menemukannya? Tanyanya. Ye Chen membawa Desolate ke gua. Ketika melihat dua mayat di dalam gua, ia menghela napas dan berkata, ini pasti Raja Binatang Buas dari keluarga kita dan Raja Binatang Buas. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Mereka semua mati di sini. Sepertinya ada perang di antara mereka. Aku menemukan sutra kelaparan besar di bawah tulang-tulang Raja Binatang Buas. Mungkin mereka memperebutkan sutra kelaparan besar, tetapi mereka berdua kalah dan mati di sini, tebak Ye Chen. Pandangan Ye Chen tampak suram dan masuk akal. Ia mengangguk dan berkata, bagaimanapun, tulang-tulang klan lama harus dibawa kembali ke gurun untuk dikuburkan. Baren mengumpulkan tulang-tulang tua keluarga tandus itu, lalu keluar dari gua. Ia berkata kepada Ye Chen, kau menemukan sutra gurun agung. Kau adalah dermawan bagi keluarga gurun dan tanah kuno. Jika kau tidak keberatan, silakan datang ke gurun dan sampaikan rasa terima kasihku. Ye Chen berpikir sejenak, tetapi juga merasa tidak ada masalah, jadi ia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku lebih suka bersikap hormat daripada patuh. Baren bersama Ye Chen meninggalkan pegunungan Tandus dan kemudian kembali ke kota kuno yang terpencil, tiba di rumah yang terpencil. Tandus memberitahu para pejabat senior keluarga Huang bahwa ia telah menemukan sutra kelaparan besar. Keluarga Tandus segera mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ye Chen dan menyiapkan anggur serta hidangan lezat untuk Ye Chen di hari yang sama. Setelah itu, keluarga Huang menyebarkan berita tentang sutra kelaparan besar, dan orang-orang di gurun menjadi gembira setelah menerima berita tersebut. Dengan sutra kelaparan besar, mereka kini tidak perlu khawatir tentang stagnasi kekuatan mereka di masa Tandus. Di masa Tandus, jika kita mempraktikkan sutra kelaparan besar, kita dapat menggunakan roh Tandus untuk meningkatkan alam. Oleh karena itu, sutra kelaparan besar merupakan kitab suci yang sangat diperlukan di masa Tandus. Ye Chen tinggal di gurun selama sekitar setengah bulan. Pemilik gurun juga memberitahunya bahwa jalan Senyu di gurun akan dibuka dalam 7 hari. Ye Chen bertanya, bisakah hanya sutra kelaparan besar yang dibuka di tanah kuno ini? Kepala keluarga Huang mengangguk, kitab suci kelaparan agung bagaikan kunci. Tampaknya, jalan Senyu takkan terbuka. Jalan itu telah ditetapkan oleh leluhur kita, dan tak seorang pun dari kita dapat mengubahnya. Ye Chen mengangguk dengan jelas, dan sekarang ia hanya bisa menunggu di sini selama 7 hari. Setelah mendapatkan kitab suci kehancuran agung, ia telah menutup diri. Ia ingin mempraktikkannya dengan baik sebelum jalan Senyu dibuka. Selama periode ini, keluarga Huang juga menyebarkan beberapa kitab suci kehancuran agung, agar orang-orang di tanah Tandus dapat mempraktikkannya untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh masa Tandus. Dalam penantian yang begitu tenang, waktu berlalu hari demi hari, hingga hari ke-6, pembebasan bea cukai di tanah Tandus. Setelah pembebasan, Ye Chen jelas merasakan perubahan besar di tanah Tandus. Di masa Tandus ini, seluruh tubuhnya memancarkan rasa Tandus. Tampaknya orang-orang agak tertekan, tetapi kita tidak bisa mengabaikan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Hari ini, kondisi Tandus telah mencapai tingkat Jinxian 9. Ye Chen merasakan tekanan yang luar biasa ketika ia menatap langsung ke tanah Tandus. Jika ia adalah lawan, ia pasti lawan yang kuat. Sepertinya sutra kelaparan besar telah banyak membantumu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Tandus berkata sambil tersenyum, ya, sutra kekosongan besar tampaknya diciptakan untuk tubuh dari tubuh yang terbuang. Konon leluhurku, tanah Tandus kuno, hanyalah tubuh terbuang setelah hari itu, dan aku adalah tubuh terbuang bawaan. Ye Chen mengerutkan kening, dengan rasa ingin tahu bertanya, tubuh terbuang lusa. Hanya setelah mempraktikkan sutra kekosongan besar, leluhurku menjadi tubuh terbuang, jadi itu dianggap sebagai tubuh terbuang pasca Natal. Inilah yang kumiliki sejak lahir. Inilah tubuh terbuang bawaan, kata Tandus. Maksudmu sutra kelaparan besar bukan diciptakan oleh leluhurmu, melainkan oleh leluhurmu sendiri. Tanya Ye Chen dengan heran. Setelah leluhurku mengolah kitab suci kuno agung, bukan kekuatan leluhurku yang membangun gurun, melainkan kekuatan leluhurku yang tidak meningkat. Setelah mendengar ini, Ye Chen pun memahami hal ini, lalu mengganti topik pembicaraan, minum anggur bersama gurun selama setengah hari, menunggu hari berikutnya untuk membuka jalan perjalanan spiritual. Keesokan harinya, keluarga Huang mengumumkan bahwa jalan Senyu menuju gurun berada di pegunungan gurun. Karena tanah kuno sedang dalam periode khusus, tidak akan ada ujian. Selama kekuatan mencapai alam abadi emas, seseorang dapat memasuki jalan Senyu. Pada hari ini, banyak orang berkumpul di luar pegunungan gurun. Beberapa tetua keluarga gurun memasuki pegunungan gurun dengan sutra gurun agung di tangan, lalu membuka jalan perjalanan spiritual dengan sutra gurun agung. Karena masa Tandus di tanah kuno, banyak anak muda yang bisa mencapai tingkat Xuanxian adalah hal yang baik, sehingga hanya sedikit orang yang memenuhi syarat selain tanah Tandus.
Namun, tidak sedikit orang dari Jalan Senyu, setidaknya puluhan orang memenuhi syarat untuk memasuki Jalan Senyu. Setelah berpamitan dengan keluarga, ia dan Ye Chen menginjakkan kaki di Jalan Senyu bersama. Setelah memasuki Jalan Senyu, Ye Chen tiba-tiba menemukan bahwa Jalan Senyu bersamanya adalah jalan yang sunyi. Setelah beberapa benua, Ye Chen akhirnya berjalan di Jalan Senyu yang sama dengan kenalannya. Ye Chen tak kuasa menahan tawa dan berkata, "Saudaraku, sepertinya kita memang ditakdirkan. Jalan Senyu akan segera dimulai. Sangat kecil kemungkinannya untuk muncul di Jalan Senyu yang sama." Senyum suram berkata, "Ini takdir." Ye Chen tersenyum, lalu melihat beberapa anak muda lain di Jalan Senyu. Setelah mereka memasuki Jalan Senyu, mereka segera bergerak maju dan tidak berniat ikut dengan Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen dan Baren berjalan beriringan, terus maju, berjalan sebentar, melihat orang-orang yang pergi dengan cepat sebelumnya dan kembali dengan panik. Ye Chen dan Baren ragu-ragu, lalu menoleh ke belakang, tetapi setelah beberapa tarikan napas, Ye Chen dan Baren melihat sesosok makhluk hitam besar dengan cepat menghampiri mereka. "Apa itu?" tanya Baren kepada mereka yang berlari kembali. "Entahlah, itu serangga yang sangat aneh. Mengerikan, sekali terjerat oleh mereka, tidak akan ada tulang yang tersisa," kata salah satu dari mereka dengan ngeri. Terlihat dari ekspresinya bahwa ia melihat pemandangan yang luar biasa secara berkala, jika tidak, dengan kekuatan dan harga diri mereka, mereka tidak akan begitu panik. Ye Chen memperhatikan serangga-serangga itu semakin dekat, dan kecepatannya sangat cepat. Salah satu pemuda itu tidak cukup cepat. Dalam sekejap mata, ia dililit oleh sekelompok serangga hitam. Pemuda itu mengeluarkan kekuatan abadi yang dahsyat untuk melawan serangga-serangga hitam itu, tetapi serangga-serangga hitam itu datang dari mana-mana, melilit pemuda itu sepenuhnya, dan tidak dapat melihat sosoknya. Kemudian, mendengar jeritan hati dan paru-paru pemuda itu, hanya dalam beberapa tarikan napas, serangga-serangga hitam itu berhamburan. Baru saja pemuda itu menghilang, dan sepenuhnya dimakan oleh serangga-serangga ini. Serangga-serangga ini dapat melahap kekuatan abadi. Ye Chen terkejut, dan langsung tidak ingin memikirkannya lagi. Ia mengorbankan perahu di sisi lain dan kemudian masuk ke perahu untuk menghindari serangga-serangga hitam itu. Baren juga menginjakkan kaki di sisi lain perahu, lalu menjalankan Great Ways Classics. Setitik udara kosong keluar, diselimuti serangga-serangga hitam itu. Serangga-serangga hitam itu bertemu dengan gas yang sunyi dan terus-menerus mendarat. Sesaat kemudian, seekor serangga hitam besar jatuh ke tanah, dan tubuhnya perlahan-lahan menghilang. "Bayi seranggaku." Pada saat ini, terdengar teriakan aneh. Seorang pria kurus dan jelek muncul di hadapan Ye Chen dan Baren. Di atas pria kurus dan jelek ini, terdapat banyak serangga hitam yang berterbangan, beberapa di antaranya masih hinggap di atasnya. Ketika ia melihat banyak serangga hitam di tanah telah mati, ekspresinya menjadi semakin buruk. Kemudian ia meraung pada Ye Chen dan Sang Sunyi, "Beraninya kau membunuh seranggaku. Kau sangat berani." Ye Chen berkata, "Seranggamu akan memakan kita. Bukankah seharusnya kita melawannya? Aku menghabiskan banyak darah untuk mendonorkan para pemakan peri ini. Kau membunuh begitu banyak dari mereka. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu." Pria jelek itu meraung, "Kenapa kau begitu tidak masuk akal? Apa seranggamu lebih berharga daripada nyawa manusia? Ini lebih berharga daripada nyawa manusia. Apa gunanya nyawa kalian? Kalian semua ingin menjadi santapanku hari ini." Pria jelek itu meraung ganas. Kemudian, telapak tangannya menepuk sisi lain perahu. Di telapak tangannya terdapat benturan keras, langsung menghantam sisi lain perahu. Perahu itu sunyi dan terkejut, tetapi aku tidak menyangka perahu itu begitu dahsyat. Setelah menerima pukulan dari pria jelek itu, tidak ada yang terjadi, bahkan gemetar. Pria jelek itu juga terkejut, lalu menggertakkan giginya, seluruh tubuh kekuatan abadi bergegas keluar. Momentum itu sangat menakutkan, sekilas, itu benar-benar keberadaan tingkat tinggi Luo Jinxian. Pria jelek itu menepukkan beberapa telapak tangan di sisi lain perahu. Perahu itu masih tak tergoyahkan. Pria jelek itu tertegun lagi. "Itu adalah tatapan yang luar biasa." Ye Chen berkata dengan lemah, "Aku menyarankanmu untuk tidak menyia-nyiakan kekuatanmu, atau memberimu serangga berharga ini untuk mengumpulkan mayat." Pria jelek itu benci menggertakkan giginya, tetapi pertahanan sisi lain perahu itu begitu kuatnya sehingga ia tak bisa mematahkannya meskipun ia berusaha sekuat tenaga. Ia hanya bisa menyerah sementara. "Nak, tunggu sampai kau sampai di Tianyan dan lihat bagaimana aku bisa membereskanmu." Pria jelek itu mendengus dingin. Ye Chen berkata, "Jalan Senyu ini menghubungkan daratan Tianyan. Kalau sudah sampai di daratan Tianyan, aku akan membiarkan kakak seperguruanku menghancurkanmu dan memakan kalian semua hingga menjadi abadi." Pria jelek itu menggertakkan giginya. Ye Chen berkata, "Kau membesarkan serangga-serangga jahat ini. Bisakah penduduk daratan Tianyan menoleransi keberadaanmu? Aku khawatir kau di sini untuk menghindari kejaran penduduk daratan Tianyan." Pikiran pria jelek itu seolah terbaca oleh Ye Chen. Ia mengalihkan pandangannya dan tampak bersalah. Namun, mulutnya bergumam, "Nak, jangan bicara omong kosong. Aku bukan buronan. Aku seorang jenius yang menunggumu di Jalan Senyu. Aku tak bisa memberi makan pemakan periku dengan darah dagingmu." Petik 2.
Kau sangat menjijikkan. Jika kau melakukan ini, penduduk daratan Tianyan tak akan membiarkanmu pergi. Kau akan menjadi musuh publik negeri dongeng. Gersang dan marah. Siapa yang bisa mengendalikanku di Jalan Senyu? Pria jelek itu berkata dengan nada tidak setuju. Ye Chen mencibir dan berkata, itu belum tentu benar. Kau tahu, Jalan Senyu ini bukan hanya untuk kita, generasi muda, tetapi juga untuk yang kuat. Jika kau bertemu mereka, kurasa kau akan ketakutan setengah mati. Ketika pria jelek itu mendengar ucapan itu, dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya dan meraung pada Ye Chen. Nak, jika kamu punya kemampuan, aku berjanji tidak akan mencabik-cabikmu. Jelek, kau punya kulit tebal. Kekuatan apa yang kau miliki dan kekuatan apa yang kumiliki? Apa kau akan kehilangan muka? Ye Chen tidak marah. Beraninya kau menyebutku jelek. Pria jelek itu mulai marah. Ye Chen berkata dengan polos, apa aku salah? Kau jelek. Pria jelek itu meraung dan tak tahan. Ia menarik Ye Chen dan tak punya pilihan selain berteriak beberapa patah kata untuk melampiaskan amarahnya. Sudah kubilang, aku yang menulis catatan ini. Setelah aku menyelesaikan perjalananku hari itu, aku pasti akan datang kepadamu untuk menyelesaikannya. Lain kali, lebih baik kau tidak bertemu denganku. Ye Chen bersenandung dingin. Pria jelek itu berkata dengan wajah muram, lain kali kau punya keberanian, jangan jadi kura-kura yang mengecil. Kita akan bertarung secara adil. Nanti aku bicarakan lagi. Ye Chen bersenandung, lalu mendesak perahu di seberang untuk maju. Pria jelek itu hanya bisa menyaksikan Ye Chen dan Baren pergi dengan angkuh. Di depan kita ada daratan Tianyan, yang rumornya sangat kuat. Ye Chen menatap ke kejauhan. Baren berkata, menurut catatan sejarah keluarga Wastelenku, Tianyan masih merupakan benua yang sangat mementingkan prestasi. Benua ini berperingkat sangat tinggi di antara 49 benua, yang kuat bagaikan awan, dan banyak sekali talenta. Kita harus tetap rendah hati. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku masih kalimat itu, orang tidak menyerangku, aku bukan tawanan, jika orang memenjarakanku, aku akan membunuh mereka. Baren mengangguk dan tertawa, alam. Ye Chen mengemudikan perahu di seberang sungai sepanjang perjalanan, dan melewati sebuah pulau terpencil tak berpenghuni. Tandus itu merasakan napas pulau terpencil itu. Ia berlatih di pulau ini selama sekitar setengah bulan. Setengah bulan kemudian, pulau terpencil itu tampak semakin terpencil. Ye Chen berkata sambil tersenyum masam, kalian hanya cocok untuk berlatih di tempat yang sepi. Jika kalian berlatih di tempat yang ramai, berapa banyak gunung dan air yang baik akan hancur. Tandus itu berkata tanpa daya, tidak mungkin, ini masih jauh lebih baik dalam kasus Sutra Kelaparan Besar. Jika tidak ada kitab suci kelaparan besar, pulau terpencil itu diperkirakan telah berubah menjadi segenggam pasir kuning. Setelah itu, jika kalian tidak suka apa yang kalian lihat, kalian bisa pergi ke sana dan berlatih, lalu mengubahnya menjadi pasir kuning, kata Ye Chen bercanda. Tandus itu tersenyum tipis, menggelengkan kepala. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya melihat daratan luas yang mengambang di bawah bintang-bintang. Aku sudah merasakan jalannya. Ketika berada jauh dari daratan Tianyan, Ye Chen sudah merasakan hembusan nafas Dao. Dalam hatinya, ia takjub bahwa daratan ini sungguh luar biasa, dan aura Dao begitu kuat. Ketika mendekati daratan Tianyan, Ye Chen melepaskan hembusan nafas Dao dari seluruh tubuhnya, bergema dengan Dao di daratan. Ia teringat suara Dao di langit, yang sangat mencerahkan. Suara apa? Sepertinya ada suara dari langit. Di daratan Tianyan, beberapa orang terkejut ketika mendengar suara Dao Yin yang memekakkan telinga. Mereka menatap langit satu demi satu, dan melihat dua sosok datang dari langit. Setelah Ye Chen melepaskan hembusan nafas Dao, ia memasuki daratan Tianyan. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh Dao. 3.000 Dao mengelilinginya, membuat Ye Chen tampak hikmat dan bermartabat, seperti manusia di surga. Kesunyian di sekitar Ye Chen penuh dengan keterkejutan. Ia belum pernah melihat Ye Chen bergerak. Sekarang Ye Chen mengalami fenomena seperti itu, ia langsung merasa bahwa Ye Chen bukanlah orang biasa, dan ia memiliki banyak potensi. Apakah mereka dari Jalan Senyu? Layak menjadi orang yang telah memulai Jalan Senyu. Tampaknya Taoisme orang ini sangat mendalam. Di tanah Tianyan, banyak orang dikejutkan oleh Ye Chen. Setelah Ye Chen dan tanah tandus itu jatuh ke tanah, Ye Chen menarik napas dari seluruh tubuhnya, dan jalan itu perlahan menghilang. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan merasa, tahu tanah Tianyan sungguh kuat. Jika kau berlatih di sini selama beberapa tahun, kau akan mencapai terobosan besar. Saudara Ye sungguh luar biasa. Dia bisa begitu dekat dengan Taoisme, seru Desolation. Ye Chen berkata sambil tersenyum, ini semua hanya sedikit keributan. Pada hari ini, pasti ada orang yang lebih dekat dengan Taoisme daripada aku. Dengan begitu, kita bisa membuka mata. Apakah kamu dari Jalan Senyu? Pada saat ini, seorang pria parubaya menghampiri Ye Chen sambil tersenyum dan berkata. Ye Chen menatap pria parubaya itu, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, apakah kamu? Pria parubaya itu berkata, saya utusan dari daratan Tianyan, yang secara khusus bertanggung jawab atas bakat-bakat yang berasal dari Jalan Senyu. Karena kamu dari Jalan Senyu, silakan ikut dengan saya dan saya akan mengatur akomodasi untuk mereka.
Ye Chen dan Baren saling memandang, Desolation berkata dengan aneh, hari ini, di daratan, adakah orang-orang istimewa yang ingin kutemui? Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, jalan Senyu sulit dibuka. Tanah Tianyan juga merupakan tanah yang sangat mementingkan Taoisme, jadi tentu saja perlu berkomunikasi dengan semua putra surga yang disayangi. Metode komunikasi. Ye Chen juga sedikit terkejut. Ada konferensi Tao yang diadakan di kota Tiandao. Siapapun yang datang dari Jalan Senyu dapat berbicara tentang Tao. Jika mereka diakui oleh orang-orang, mereka juga bisa mendapatkan banyak pahala. Tentu saja, jika terjadi perselisihan, akan ada pertempuran dengan metode Tao mereka sendiri. Secara alami, kita akan tahu mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, tentu saja, ini tidak wajib. Ini sukarela. Jika Anda ingin pergi, Anda bisa pergi. Jika Anda tidak ingin pergi, Anda dapat memasuki Jalan Senyu lebih awal dan pergi ke benua lain. Dengan cara ini, perjalanan ilahi Tianyan telah dibuka. Tanya Ye Chen. Saat ini, sebagian besar pria parubaya masih berada di daratan. Bukan hanya konferensi Tao di sini, tetapi dalam 3 bulan, Dao Chang tertinggi di daratan Tianyan akan dibuka, dan banyak orang menantikan pembukaan dojo tertinggi tersebut. Petik 2. Dojo tertinggi. Tempat apa itu? Tanya orang tua itu penasaran. Lapangan Tao tertinggi adalah yang tertua di daratan Tianyan. Ada banyak Dao Chang para santo yang kuat. Konon, ladang Tao Raja Abadi tertinggi pertama di daratan Tianyan juga ada di antara mereka. Namun, belum ditemukan, tetapi satu lagi telah ditemukan, kata pria parubaya itu. Apakah semua kuil Raja Abadi tertinggi ada di sini? Ye Chen terkejut. Ini memang godaan yang luar biasa. Jika kau bisa mendapatkan sedikit dharma peninggalan Raja Abadi tertinggi, itu akan luar biasa. Setiap kali lapangan Tao tertinggi dibuka, beberapa anak kesayangan di Tianyan akan diwariskan oleh para bijak, dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Kali ini, pembukaan kuil Tao tertinggi bertepatan dengan pembukaan Jalan Senyu. Oleh karena itu, orang-orang kesayangan dari Jalan Senyu juga bisa memasukinya untuk mencari jalan. Kata pria parubaya itu. Setelah Ye Chen dan Baren saling berpandangan, ia berkata, sepertinya kita datang di waktu yang relatif tepat. Kalau begitu, tentu saja kita ingin melihatnya. Pria parubaya itu mendengarkan, lalu menunjuk ke sebuah bangunan di depannya dan berkata, ini Gedung Lundao. Di seberangnya adalah tempat tinggal 2 orang. Ada banyak anak kesayangan dari Jalan Senyu. Tidak ada batasan di sini. Jadi terkadang terjadi pertengkaran ketika ada perselisihan. Jangan salahkan mereka. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kami dari Jalan Senyu. Ada banyak hal seperti ini. Apakah sekarang ada orang yang membicarakan Taoisme di Menara Lundao? Ada orang yang membicarakan Taoisme setiap hari. Anda bisa pergi dan melihatnya, kata pria parubaya itu. Ye Chen mengangguk, dan ia tiba di Gedung Lundao dengan perasaan hampa. Gedung Lundao tidak terlalu tinggi. Hanya ada 3 lantai. Lantai 3 adalah tempat kami membicarakan Tao. Lantai 1 dan lantai 2 semuanya adalah tempat makan dan minum. Ye Chen langsung menuju ke lantai 3. Sebelum sampai di lantai 3, ia sudah mendengar suara pertengkaran dari lantai 3. Terlebih lagi, pertengkaran itu begitu sengit sehingga seolah-olah ia tidak bisa berbicara tentang Tao dengan pemahamannya tentang Tao. Ketika Ye Chen dan Desolate tiba di lantai 3, mereka melihat keduanya berdiri dan bertengkar. Beberapa orang menyarankan agar mereka berdua keluar untuk bertarung, dan mereka yang kembali hidup-hidup bersikap masuk akal. Kedatangan Ye Chen dan Desolate tidak terlalu menarik perhatian orang lain. Lagi pula, orang-orang sering datang dan pergi kapan saja, jadi tidak ada yang kembali untuk mempedulikan keberadaan mereka. Lantai 3 cukup luas. Terdapat 49 kursi yang disusun melingkar. Saat ini, setengah dari 49 kursi belum terisi, dan Ye Chen serta Desolate dengan santai mencari tempat duduk. Ada minuman dan makanan ringan di atas meja. Setelah Ye Chen dan Desolate duduk, mereka minum anggur dan mendengarkan perdebatan sengit mereka. Kendo macam apa itu? Konyol. Kau tahu kendo atau tidak? Aku tidak tahu kendo. Kau konyol? Atau kita akan keluar dan melihat mereka dan melihat siapa yang tidak tahu kendo. Petik 2. Pergilah, pergilah, dan kau tak akan memohon belas kasihan. Kurasa kaulah yang memohon belas kasihan. Setelah kedua pria itu berkata begitu, mereka semua bergegas keluar, dan yang lainnya tidak tertarik menonton. Mereka hanya melihat hasilnya. Siapapun yang kembali tentu akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kendo. Tatapan Ye Chen menyapu semua orang. Dilihat dari napas mereka semua berada di tingkat 4 atau 5 Golden Immortal, dan tak satu pun dari mereka yang ditemukan lebih dari 7. Setelah duduk di sana beberapa saat, Ye Chen merasa geli dan jengkel ketika mendengar beberapa orang berbicara tentang Taoisme. Saudara Baren, ayo pergi. Ternyata tidak semenarik yang kukira. Ye Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum tipis. Baren tidak punya ide untuk terus duduk dalam waktu yang lama. Sekarang Ye Chen mengusulkan untuk pergi, dan dia masih bersemangat. Namun, kata-kata Ye Chen didengar oleh orang lain di tempat kejadian, dan beberapa orang tidak puas dan berkata, apa jejak kata-katamu?
Apakah kamu meremehkan kami? Ye Chen berkata sambil tersenyum, bukannya kamu meremehkannya. Lebih baik kamu kembali belajar selama beberapa tahun dan kembali. Sombong sekali, mendengarkanmu berkata begitu, perasaanmu di jalan ini luar biasa. Seseorang mendengus dingin, Ye Chen tersenyum dan tidak menjelaskannya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan aliran Dharma Tao mengalir keluar. Seluruh menara Lundao dipenuhi dengan suara Tao dan terkejut. Semua orang mendengar Dao Yin dan melihat hukum jalan Ye Chen yang mengalir. Mereka semua membuka mulut karena terkejut, lalu menatap Ye Chen dengan tak percaya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Ye Chen juga tidak mengatakan apa-apa, dia memperlihatkan tangan ini yang mampu menakuti semua orang. Ketika Ye Chen hendak meninggalkan Menara Lundao, ia mendengar suara dingin dari tangga, kupikir gedung Lundao akan selalu membosankan, tapi aku tak menyangka ada yang menarik hari ini. Setelah suara dari tangga turun, seorang pemuda berjubah polos muncul dari tangga. Pemuda itu tidak terlihat tampan, tetapi matanya dipenuhi rambut halus. Tatapannya melirik ke lantai 3, lalu jatuh pada Ye Chen dan tubuhnya yang terkulai. Akhirnya, ia menatap Ye Chen dan berkata, kau baru saja membuat suara surga. Mata Ye Chen juga menatap pemuda itu, lalu berkata, ini aku, saudaraku. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Aku tidak ingin bersaing denganmu. Mata pemuda Supao menatap Ye Chen, ada warna yang aneh di matanya.